Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Saya Aida Fahmi dari kajian kitab JP3M kembali ingin menghadirkan ulasan tentang kesunahan-kesunahan yang boleh kita lakukan kepada orang yang sakit keras atau muhtador. Kesunahan-kesunahan ini meliputi yang pertama adalah membaringkan muhtador dengan posisi menghadap kiblat. Posisi menghadap kiblat ini yang dimaksudkan adalah dengan menidurkan muhtador menggunakan lambung sebelah kanannya, biasanya dengan kepala di sebelah utara. Kalaupun tidak bisa, boleh dengan kepala di sebelah selatan menggunakan lambung sebelah kiri. Ataupun kalau tidak mungkin lagi, boleh dengan meletakkan muhtador dengan tidur terlentang, dengan meletakkan bantal yang berada di bawah kepalanya, dengan mengusahakan supaya kepala dan sebagian dada dan kakinya muhtador menghadap ke kiblat. Yang kedua, membacakan surat Yasin dengan suara keras dan surat Ar-Ra'du dengan suara lirih jika keduanya mungkin dibaca. Bila tidak, maka lebih utama yang dibaca adalah surat Yasin karena lebih mengingatkan tentang akhirat, sebagaimana pendapat yang ada dalam kitab Raudhatul Thalibin juz 2 Shahifah 97. Bila muhtador sudah tidak punya perasaan, maka lebih baik dibacakan surat Ar-Ra'du agar lebih mudah keluarnya roh. Dalam keterangan milik Abi Bakar Asy-Syafi'i dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3 Shahifah 164 sampai 170, di sana dikatakan muhtador yang dibacakan surat Yasin maka akan meninggal dalam keadaan lega, masuk kubur dalam keadaan lega, dan digiring pada hari kiamat juga dalam keadaan lega. Sedangkan pembacaan surat Ar-Ra'du tujuannya dapat meringankan dari sakratul maut, mempermudah tercabutnya roh, dan meringankan keadaannya si mayit. Yang ketiga adalah mentalkin muhtador, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Barang siapa yang pada akhir ucapannya adalah lafaz la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Menurut qaul Ashro, pentalkinan ini cukup dilakukan sekali, kecuali apabila kemudian muhtador berbicara lagi, meskipun itu masalah ukhrawi, sehingga nanti ada kesunahan untuk ditalkin ulang. Menurut Imam As-Samiri mengatakan, pengulangan talkin hanya dibutuhkan ketika muhtador sesudah ditalkin dia mengucapkan kalimah-kalimah yang berhubungan dengan duniawi. Sebagaimana keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, di sana dikatakan bahwa di dalam mentalkin orang kafir dibutuhkan lafaz tasbih dan lafaz asyhadu karena diharapkan tentang keislamannya. Nanti itu hukumnya wajib. Jadi ketika mentalkin orang kafir yang bisa diharapkan keislamannya, itu hukumnya wajib. Sedangkan mentalkin dengan asyhadu pada orang kafir yang tidak bisa diharapkan keislamannya, itu hukumnya sunnah. Di dalam mentalkin ini diusahakan yang mentalkin adalah orang yang bukan ahli warisnya, juga bukan orang yang punya hasud kepada muhtador, juga bukan orang yang mengharapkan kematiannya muhtador. Kalaupun nanti yang mentalkin itu adalah ahli waris, diusahakan yang mentalkin adalah ahli waris yang paling sayang kepada muhtador. Yang keempat, yang terakhir adalah memberikan minum kepada muhtador. Kalau ada tanda-tanda muhtador ingin minta minum, sebagaimana dalam kitab Qolyubi diterangkan bahwa sebenarnya jiwanya orang yang sekarat mati atau muhtador itu sangat panas, sehingga biasanya mereka minta minum. Ketika ada tanda-tanda ini, maka wajib bagi kita untuk memberikannya minum, karena dalam kondisi itu setan sedang menggoda muhtador dengan menawarkan minum yang nanti akan ditukar dengan keimanannya. Kemudian setelah kita melihat tanda-tanda kematian yang ada pada muhtador, kita disunahkan untuk berdoa dengan mengucapkan tarjek
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zennya Shahifah 147 memberikan dawuh tentang tanda kebahagiaan ketika seseorang itu meninggal, antara lain adalah dahinya berkeringat, air matanya bercucuran, lubang hidungnya mengembang, dan wajahnya terlihat ceria. Di sana pun juga digambarkan tanda-tanda buruknya kematian, antara lain wajahnya kelihatan sedih dan takut, rohnya sulit keluar, kedua sudut bibirnya berbusa, mengeluarkan suara seperti orang tercekik, dan kulitnya berubah kebiru-biruan. Terus di sini bagaimana sikap kita ketika kita melihat tanda kebaikan atau tanda keburukan di mayit? Di sana dikatakan apabila ada tanda yang baik maka sunnah untuk disiarkan, kecuali jika mayit dohirnya atau masa hidupnya adalah orang yang ahli maksiat atau orang fasik, maka tidak boleh disiarkan agar perilaku jeleknya tidak ditiru orang lain. Bila ada tanda yang jelek maka wajib dirahasiakan, kecuali dohirnya mayit adalah ahli maksiat atau orang fasik, maka boleh diberitahukan agar perilaku jeleknya tidak diikuti oleh orang lain. Tentang kesunahan-kesunahan yang kita lakukan terhadap orang yang muhtadar sudah kami jelaskan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.